فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكن من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. فإنشاءالله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari kumpulan adab-adab pernikahan yang merupakan karya berharga dari Asy-Syaikh Al-Muhaddits Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang beliau beri judul dengan sebutan Adabuz Zifaf. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada adab yang ke-38, al-imtina' min mukhalafati syar'i, menolak dari melakukan pelanggaran syariat. Dan telah lalu barakallahu fikum di antara pelanggaran syariat yang hendaknya kita tolak dan kita biarkan terjadi di acara pernikahan adalah ta'liq suwar, menggantungkan gambar-gambar makhluk bernyawa. Dan maksud dalam pembahasan ini adalah memanggil fotografer yang melakukan proses pemungutan gambar, pengambilan gambar, apakah gambar tetap atau gambar bergerak, yaitu video. Dan juga barakallahu fikum masuk dalam pembahasan ini adalah apa yang beliau sebutkan sitrul jidran bis sajjad, membungkus dinding dengan tirai atau as-sajjad, yaitu dengan permadani dan semisalnya. Dan telah lalu kita sebutkan bahwasanya ini beliau anggap sebagai suatu hal yang tidak boleh dibiarkan. Namun barakallahu fikum kita telah menjelaskan bahwa di sana ada silang pendapat antara para ulama, yang mana jumhurul ulama, mayoritas para ulama beranggapan bahwa itu tidak masuk dalam perkara yang haram. Nah, hukumnya pada asalnya makruh, yang artinya kalau dilakukan tidak berdosa, dan apabila ditinggalkan tidak mendatangkan pahala. Namun apabila di sana ada hajat, kebutuhan seperti yang disebutkan oleh Syekhul Ibn Baz rahimahullah, Syekhul Islam sebelumnya dan yang lainnya, maka hajat kebutuhan ini menjadikan hal itu boleh. Nah, selama barakallahu fikum bukan terbuat dari kain sutera, tidak juga ada gambar makhluk bernyawanya, ditambah tidak adanya berlebihan. Nah, adapun hanya membungkusnya barakallahu fikum untuk mendatangkan
kecerahan atau barakallahu fikum untuk menghias dan menutupi hal-hal yang buruk yang ada di baliknya, maka hal itu adalah hajat yang membolehkannya. Kemudian kata penulis, di antara pelanggaran yang hendaknya kita tolak barakallahu fikum adalah natful hawajibi wa ghairiha, mencabuti alis dan yang lainnya. Nah, di antara pelanggaran syariat barakallahu fikum yang biasa terjadi pada pesta acara pernikahan barakallahu fikum adalah bagi para wanita baik yang akan menghadiri undangan atau mempelai wanita itu sendiri. Dan ini adalah di antara hal yang tidak diperkenankan terjadi. Bukan hanya di saat acara atau menghadiri acara pernikahan, bahkan di sepanjang waktu. Mencabut atau mengukir alis. Sama masuk dalam pembahasan ini barakallahu fikum mencukurnya. Nah, ats-tsalits kata penulis yang ketiga, ma taf'aluhu ba'dun niswah, apa yang dilakukan oleh sebagian wanita, min natfihinna hawajibahunna, berupa mereka mencabuti atau mencukur alis-alis mereka, hatta yakunu kal qaus, hingga mereka bentuk bagaikan busur melengkung, awil hilal, atau dia buat seperti bulan sabit, yaf'alna dzalika tajammulan bi za'mihinna, mereka melakukan hal itu dalam rangka untuk berhias, mempercantik diri berdasarkan anggapan mereka. Wa hadza mimma harramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah di antara perbuatan yang telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dan billah. Sahih. Sehingga mempelai wanita barakallahu fikum jangan ikuti tata riasnya hanya untuk mencari kecantikan supaya lebih cantik dan seterusnya. Barakallahu fikum, akhirnya alisnya dihabisi, digunduli. Lalu mereka gambar dengan pensil sesuka hati. Dibikin kayak ular naga kah apakah. Nah, yang menurut mereka itu kan cantik. Dihias katanya supaya lebih sesuai dengan mukanya. Mukanya bulat makanya dikasih begini. Mukanya panjang dikasih begini. Mukanya kotak dikasih begini. Iya. Dan ini semua barakallahu fikun adalah taghyir li khalqillah. Merubah ciptaan Allah. Wa adamu syukrin nikmah. Dan juga wujud dari tidak mensyukuri nikmat. Allah Azza wa Jalla telah memberikan anugerah berupa alis sedemikian rupa, maka syukurilah nikmat itu. Karena barakallahu fikum, merubahnya, menggantinya adalah gambaran tidak mensyukuri apa yang Allah Azza wa Jalla telah anugerahkan. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Kata Allah tentang setan, Allah mengutuknya. Setan berkata, sungguh aku akan mengambil dari hamba-hambamu jatah tertentu. Fala udillannahum wa la umanniyannahum, aku akan sesatkan mereka, kata setan. Dan aku akan iming-imingi kepada mereka. Lakukanlah ini supaya kamu cantik. Lakukanlah ini supaya kamu laku, dapat jodoh. Lakukanlah ini dan itu dari perkara-perkara yang diiming-imingkan oleh setan. Ya dan billah. Sehingga dia pun melanggar syariat Allah. Buka hijabmu. Lakukan hubungan. Walaupun hanya dengan WA, SMS-an, atau misalnya kan tidak bersentuhan tidak buku lihat langsung, tapi hubungan haram. Dan ini semua iming-iming setan supaya kamu punya kawan atau punya calon yang nanti suatu saat kalau sudah siap dia datang melamarmu. Padahal setan di situ punya maksud untuk menjebak manusia dan menjatuhkannya dalam banyak kesalahan. Fala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am. Kata setan, lalu aku akan perintahkan mereka setelah aku iming-imingi dengan gambaran-gambaran yang dusta. Aku akan perintahkan mereka sehingga mereka akan menggunting telinga-telinga binatang ternak. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan aku perintahkan mereka nantinya sehingga mereka pun merubah ciptaan Allah. Alisnya yang sudah bagus, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla ciptakan, dirubah, dicabuti atau dicukur supaya katanya lebih cantik. Ya subhanallah, Allah sudah kasih cantik kamu. Allah sudah kasih tampan kamu. Nah,
Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, kata Allah, Allah yang menciptakan kalian dan memperbagus rupa-rupa kalian. Masing-masing Allah Azza wa Jalla berikan rupa yang sudah layak. Maka syukuri dan jangan mau terpengaruh oleh bisikan setan, baik dari kalangan jin ataukah setan dari kalangan manusia. Indok boting atau misalnya yang merias-rias, tak usah. Syukuri apa yang ada. Dan seorang pria barakallahu fikum mencintai dan menyayangi istrinya dengan apa yang ada, bukan dengan olesan-olesan seakan-akan bukan dia istrinya. Ya. Subhanallah, di antara hal yang mengherankan barakallahu fikum, seorang pria melihat seorang wanita, dia suka dan setuju untuk menjadikannya sebagai istrinya. Begitu acara besar, acara pernikahan yang merupakan suatu acara yang berkesan seumur hidup mereka, tampil dalam keadaan bukan dengan wajahnya sendiri, tampil dengan topeng, tebal makeupnya, warna-warni, sahih. Wajahnya lain, tapi pas tampil di acara pelaminan barakallahu fikum, di acara pernikahannya seperti wanita yang berbeda. Seakan-akan barakallahu fikum itulah kenangan dengan wanita lain. Setelah barakallahu fikum acara selesai, dia hapus makeupnya, langsung lagi berubah mukanya. La ilaha illallah. Ya akhi, ya ukhtah, Allah Azza wa Jalla telah menciptakan wujud yang indah, wujud yang bagus, maka syukurilah, jangan dirubah. Yang mana perubahan itu dibutuhkan dari waktu ke waktu, dirubah lagi. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah berikan wajah tampang yang disenangi. Engkau melakukan pernikahan, wahai ukhta, adalah karena yang melamarmu, yang telah menadhar, melihat kepadamu, sudah suka dengan wajah itu. Untuk apa dirubah? Oleh karena itu barakallahu fikum, orang yang melakukan tindakan ini dilaknat. Nah, kata penulis, wala'ana fa'ilahu, dan Rasulullah SAW telah melaknati, mengutuk pelakunya. Subhanallah. Artinya barakallahu fikum, laknat adalah diusirnya seseorang dari rahmat dan dijauhkannya darinya. Biqauli, dalam ucapan Nabi SAW, la'anallahu al-washimati wal mustawshimat. Allah melaknati washimati, wanita-wanita yang menggunakan tato. Dan diantara salah satu cara kecantikan orang-orang barakallahu fikum yang kita saksikan di sebagian daerah seperti di Ethiopia dan yang lainnya, mereka mentato kelopak mata. Ya, ditato. Tujuannya barakallahu fikum, sekarang mungkin pakai maskara atau belantikan bulu mata. Mereka tidak punya di masa itu, maka mereka tato kelopak matanya sehingga begitu mereka buka, seakan-akan alis bulu matanya itu lentik dan tebal. Sehingga mereka tato. Jadi itu permanen. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam melaknat. La'anallahu al-washimat, Allah melaknati wanita yang mentato. Wal mustawshimat, wanita yang minta untuk ditato. Minta mentatokan dirinya atau minta mentato untuk anak perempuannya. Atau minta mentato untuk keponakannya yang perempuan atau yang lainnya. Sama saja. Yang mentato dan minta ditato adalah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini barakallahu fikum pada bagian tubuhnya dimanapun itu, apakah di kelopak mata, ataukah mungkin di bagian dadanya, ataukah mungkin yang lebih parah daripada itu di bagian kemaluannya supaya lebih menantang mungkin, atau dia bentuk di lengannya atau di punggungnya dan semisalnya, supaya lebih kelihatan cantik, lebih mempesona dan seterusnya. Allahumma musta'an. Dan semua ini barakallahu fikum adalah sebab laknat. Dan lebih parah adalah apabila mentato berupa gambar makhluk bernyawa. Dan ini bertambah di atas keburukan sebelumnya. Selain itu adalah tato, itu juga adalah makhluk gambar bernyawa yang mana barakallahu fikum akan menghalangi kedatangan para malaikat. Dan juga barakallahu fikum itu adalah sesuatu yang dibenci dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya wal wasilati wal mustawsilat, dalam sebagian riwayat wal mustawsilat. Nabi SAW melaknati al-wasilati, wanita-wanita yang sambung rambut. Wal mustawsilat, wanita yang minta untuk menyambung rambut untuk dirinya atau untuk anak perempuannya atau untuk siapa saja. Dilaknat.
Mengapa barakallahu fikum? Pertama ini adalah seperti yang kita sebutkan, merubah ciptaan Allah. Apakah dia sambung dengan rambutnya orang lain? Apakah barakallahu fikum dengan cara dia tanam dari rambutnya orang lain, atau dia sambung seperti yang banyak dilakukan sekarang ini dengan besi? Atau barakallahu fikum dengan cara menggunakan konde palsu, rambut palsu. Ya, sama saja. Hukumnya sama dengan hukum ini, menyambung rambut. Pertama itu adalah gambar merubah ciptaan Allah. Yang kedua barakallahu fikum, ini adalah bentuk tazwir, penipuan. Orang yang melihatnya mengira bahwa dia punya rambut yang banyak, lebat, halus, panjang. Padahal itu bukan miliknya. Mas dan bab tazwir, penipuan. Sahih. Dan barakallahu fikum, seorang wanita akan diketahui kecantikannya adalah dengan rambutnya. Seakan-akan dia cantik dengan rambutnya, dan dia adalah seorang yang mampu merawat dirinya, dan insya Allah akan mampu merawat anaknya nanti. Kenapa? Rambut adalah suatu barakallahu fikum yang merupakan tolak ukur kecantikan di sisi para laki-laki. Apabila seorang wanita mampu mengurus rambutnya, bagus rambutnya, artinya dia mampu akan mengurus anaknya, mampu mengurus suaminya, rumah tangganya. Karena sesuatu yang berat seperti rambut itu mampu diatur. Oleh karena itu dahulu orang-orang Arab menjadikan tolak ukur kecantikan wanita adalah bagaimana panjangnya rambutnya, bagaimana dia mengurus rambutnya. Semakin panjang rambutnya, bagus rambutnya, berarti dia adalah seorang wanita yang layak untuk dikasih nilai dengan kecantikan. Nah, maka barakallahu fikum, Nabi mengatakan la'ana al-wasilat, dan Nabi melaknati wanita-wanita yang menyambung rambut, karena itu menipu sekaligus itu adalah mengubah apa yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dan menuruti keinginan setan. Wal mustawsilat, dalam riwayat yang lain, dan wanita yang minta untuk disambungkan. Dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dia meminta izin dan mengatakan, sesungguhnya aku akan menikahkan putriku, tapi sayangnya putriku sekarang rontok rambutnya. Apakah boleh saya sambung? Itu acara pernikahan malam pertamanya, nanti dia ingin putrinya nampak cantik jelita di hadapan sang suami. Sehingga wanita ini minta izin, apakah boleh untuk saya sambung rambut anak saya yang sekarang ini lagi rontok, supaya dia lebih cantik, jelita, mempesona, menjadi malam tersebut adalah malam yang terkenang seumur hidupnya. Kata Nabi SAW, la, tidak. Ya Rasulullah, li zawajiha, saya lakukan itu untuk pernikahannya. Kata Nabi, la, tidak boleh. La'ana, lalu Nabi SAW melaknati al-wasilati wal mustawsilat, wanita yang menyambung rambut dan minta untuk menyambungkan rambut, apakah untuk dirinya atau ke orang lain. Wan namisati wal mutanammisati, dan ini barakallahu fikum syahid yang diinginkan oleh penulis. Dan Nabi melaknati namisati, wanita-wanita yang mengukir atau wanita-wanita yang mencabuti alis. Wal mutanammisati, wanita-wanita yang mencabut atau mengukir, minta untuk dicabut atau mengukir alis mata dirinya atau orang lain. Nah, ini juga barakallahu fikum dilaknat. Sehingga mempelai wanita, jangan barakallahu fikum hanya untuk mendapatkan kebahagiaan sehari, melakukan dosa yang nantinya akan memudaratkan kehidupan keluarganya. Sahih. Karena suatu pernikahan barakallahu fikum apabila dimulai dengan kemungkaran, kemaksiatan, maka niscaya tidak diharapkan keberkahan. Maka mulailah kehidupan berumah tangga dengan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dihalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan apa yang Allah Azza wa Jalla syariatkan dari awal pernikahan untuk melanjutkan ke jenjang-jenjang berikutnya. Karena suatu perkara barakallahu fikum apabila dibangun di atas yang baik, maka niscaya akan lahir yang baik. Tapi apabila dibangun di atas sesuatu yang rusak, maka tidak akan ada yang lahir kecuali yang juga rusak. Iya dan billah. Demikian juga barakallahu fikum, ini adalah nasihat untuk siapa saja, bagi para hadirat, wanita-wanita yang mau hadir undangan, akan ketemu dengan orang-orang yang jarang ketemu, yang dulu tidak pernah ketemu, sudah lama tidak ketemu. Nanti kita reuni, kita berkumpul lagi, yang dari sana yang sana kumpul. Dia akan nampil dengan lebih cantik. Sehingga agar dia kelihatan lebih cantik dan tampil berkesan, dia pun melakukan apa-apa yang disebutkan. Nah,
Apa yang kita sebutkan dalam hadis ini barakallahu fikum berlaku selamanya bagi para wanita. Jangan mentato, minta tato, jangan sambung rambut, minta sambung rambut, jangan cukur, ukir alis, ataupun minta cukur ataupun ukir alisnya, baik untuk pernikahan atau selain pernikahan. Wal mutafallijatil husni, dan Nabi melaknati al mutafallijat dari kalimat taflij yang artinya merenggangkan, yaitu Nabi melaknati wanita-wanita yang merenggangkan giginya lil husni, dengan tujuan kecantikan. Dia sengaja renggangkan giginya supaya kelihatan lebih mudah. Dan sebagian lagi mengatakan taflij itu mengikil giginya yang semakin besar, semakin lama semakin besar, akhirnya dikikir supaya lebih kecil, sehingga dia pun nampak lebih muda dari usianya. Kalimat lil husni untuk kecantikan, para ulama menyebutkan adapun kalau dia merenggangkan giginya pakai kawat gigi misalnya dengan proses, tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan supaya giginya tidak tembus sana sini, supaya gusinya tidak rusak, supaya dia bisa mengkonsumsi makanannya dengan baik dan tidak terhalangi. Maka hal ini masuk dalam pembahasan lit tadawi, pengobatan, tidak masuk dalam bab lil husni tahsin atau tazyin, sehingga hal itu boleh. Adapun kalau maksudnya hanya sekedar untuk mempercantik, memperindah, bukan untuk memperbaiki sesuatu yang rusak, maka ini yang dilaknati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Bukannya semuanya supaya bagus. Nah, sebagian gigi mungkin agak berantakan, tapi tidak bermudarat. Di sini barakallahu fikum jangan dilakukan taflij, perenggangan, pengkawatan. Adapun kalau memang giginya itu rapat-rapat, bertumpuk satu dengan yang lainnya, yang mana dikhawatirkan nantinya akan tumbuh semakin parah dan merusak gusi, menyusahkan untuk makan. Di sini barakallahu fikum masuk dalam pembahasan tadawi, pengobatan. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tadawu ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Nah, Allah musta'an. Akan tapi Nabi katakan al-mughayyirati khalqallah, yang terlaknat ini adalah yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum, di antara perkara yang hendaknya ditolak bagi mempelai dan juga para hadirat adalah tadmimil adfar wa italatuha, melapisi kuku, apakah dengan melapisi dengan kuku palsu atau melapisinya dengan kuteks. Wa italatiha, dan juga memanjangkan kuku. Nah, walaupun ini adalah suatu kebiasaan buruk yang mereka anggap, itu para wanita anggap sebagai suatu hal yang menambah kecantikan. Walaupun di sisi sebagian orang menambah kengerian seperti binatang buas yang panjang kukunya. Allah musta'an. Ar-rabi, yang keempat, di antara hal yang hendaknya ditolak, hadhil adatul qabiha al-ukhra, inilah adat kebiasaan buruk lainnya, allati tasarrabat min fajirati Urubba ila kathirin minal muslimat, yang mana hal ini merembes dari wanita-wanita fajir Eropa sampai kebanyakan dari kalangan kaum muslimat. Wahiyya tadminuhunna li adfarihinna bis-sabagil ahmar al-ma'ruf al-yawm bi manicure, yaitu melapisi kuku-kuku mereka dengan as-sabagil ahmar, kuteks merah, yang ma'ruf sekarang dengan sebutan as-sabagil ahmar, lem merah, yang ma'ruf dengan sebutan kuteks. Wa italahunna li ba'dihha, dan mereka panjangkan sebagian kuku. Kata beliau, ini adalah adat yang datang dari orang-orang Eropa. Dengan artian ini tidak dikenal dengan Islam. Ini tidak dikenal datang dari Islam, karena Islam melarang memanjangkan kuku. Nah, wa qad yaf'aluha ba'dhu asy-syababi aidan, bahkan sebagian anak muda laki-laki juga lakukan karena terpengaruh dari budaya tradisi orang-orang luar yang memusuhi Allah, yang tidak mencintai syariat Allah, yang berusaha merobohkan Islam dan kaum muslimin. Fa inna hadha ma fihi min taghyiri khalqillahi al-mustalzim la'nu fa'ilih kama 'alimta anifan wa min at-tashabbuh bil kafirat. Karena sesungguhnya perbuatan ini
bersamaan dengan apa yang ada padanya berupa merubah ciptaan Allah. Pakai kuku palsu. Tempel dengan kuku yang lain. Dan ditambah parah lagi barakallahu fikum kalau bahannya adalah bahan yang haram. Nah, dan lebih parah lagi barakallahu fikum kalau mereka biasakan hal itu, apakah itu menggunakan kuteks ataukah kuku palsu yang dilem melapisi kukunya di saat-saat mereka masih suci, sehingga akan menghalangi air wudu sampai kepada kukunya, sehingga wudunya tidak sah dan berakibat salatnya pun tidak sah. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena basuhan air wudu berupa api neraka. Nabi teriak sebanyak 3 kali begitu melihat sahabat buru-buru berwudu karena khawatir habis waktu salat asar. Mereka menunggu Nabi untuk datang, tidak datang dalam satu perjalanan. Akhirnya waktu telah dekat, mereka pun tergesa-gesa berwudu untuk bisa melaksanakan salat asar. Tatkala mereka berwudu, Nabi lihat ada sebagian sahabat yang tergesa-gesa, tumitnya tidak terbasuh oleh air, tidak kena. Nabi katakan, wailul lil aqabi minan nar. Nabi teriaki dari jauh, celakalah tumit-tumit yang tidak kena basuhan air itu berupa api neraka. Nabi ulangi 3 kali dengan teriak. Ya subhanallah. Dengan artian barakallahu fikum, salatnya tidak akan sah, tidak diterima. Lalu bagaimana wanita yang sengaja pakai kuteks, sengaja pakai kuku lapisan di saat-saat dia suci yang harus dan mengharuskannya untuk sholat, harus berwudu sementara air wudunya tidak sampai. Allah musta'an. Kata beliau, di mana dalam hal tersebut terdapat bentuk mengubah ciptaan Allah yang mengharuskan laknat pelakunya, sebagaimana telah lalu penyebutannya pada pembahasan sebelumnya. Wa minat tasyabbuh bil kafirat, masuk juga dalam pembahasan meniru orang-orang kafir, al-manhi anhu fi ahadits katsirah, yang dilarang dalam banyak hadis. Allati minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah ucapan Nabi, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia tergolong dari kaum itu sesuai dengan bentuk penyerupaannya, apa yang dia ikuti. Apabila itu adalah bentuk penyerupaan dalam akidah kekufuran, maka dia dari mereka kufur. Apabila itulah bentuk dosa kemaksiatan, maka dia dari mereka, yaitu pelaku maksiat. Fa innahu aidan mukhalifun lil fitrah. Dan maka perbuatan ini juga yaitu memanjangkan kuku, menyelisihi fitrah, kesucian. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah kesucian Allah yang Allah telah ciptakan manusia di atasnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, al fitratu khams. Fitrah itu ada 5, bukan pembatasan, tapi yang hendaknya sangat diperhatikan pada 5 ini. Al-ikhtinan, sunatan, dan ini hukumnya wajib bagi laki-laki, memotong kulit yang menutupi bagian ujung daripada kemaluannya. Dan hukumnya bagi wanita adalah sunnatun wa makramah, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar, sunat bagi wanita itu adalah hal yang disunnahkan, tidak sampai tingkat wajib. Wa makramatun, dan juga suatu hal yang mulia. Wanita yang sunat lebih mulia daripada yang tidak sunat, lebih terhormat daripada wanita yang tidak sunat. Nah, dan sunatnya pada wanita barakallahu fikum adalah memotong sebagian kecil daripada daging yang suatu tonjolan yang muncul seperti tengger ayam pada bagian tempat keluarnya darah haidnya. Nah, dipotong sedikit, maka itu yang disebut dengan ikhtitan, sunatan bagi para wanita. Ini adalah fitrah, adalah suatu hal kesucian. Dan hal ini barakallahu fikum telah berlaku pada umat sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qad ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu 80 sanah. Ibrahim alaihi salatu wasalam sunatan pada usia 80 tahun. Artinya pada umat Nabi Ibrahim sudah berlaku. Yang berikutnya wal istihdad, di antara hal yang merupakan kesucian adalah al istihdad, yaitu halqu sya'run nabid haulal anah wad dubur. Yang dimaksud dengan al istihdad adalah mencukur. Nah, mencukur habis bulu yang tumbuh di sekitar kubul dan di sekitar dubur. Ini disebut dengan istihdad. Nah, walaupun sebagian ulama seperti Imam
Malik rahimahullah membolehkan untuk dicabuti, tarik cabut bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan dan juga di sekitar dubur. Tapi berdasarkan lafaz istihdad diambil dari kalimat hadid pakai besi, artinya pakai silet. Dan ini barakallahu fikum lebih memudahkan mencabuti, mencukuri bulu-bulu yang ada di sekitar kemaluan. Dan ini adalah diantara hal yang insya Allah menjaga kebersihan, terhindar dari hal-hal yang membuat tidak sedap bau dan aromanya. Terlebih lagi bagi para wanita apabila setelah datang bulan. Allah musta'an. Wa fi riwayatin halqil anah, dalam riwayat yang lain penyebutan istihdad diganti dengan sebutan halqil anah, mencukur bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Nah, kemudian diantara bentuk kesucian lainnya waqassus syarib, mencukur kumis. Dan yang wajib adalah mencukur apa yang lebih dari yang menutupi bibir. Dan boleh barakallahu fikum dia pendekkan daripada itu. Kemudian wa taqlimil adfar, dan ini syahid, memotong kuku. Lihat, fitrah, ini adalah fitrah yang merupakan kesucian. Jangan dibiarkan panjang. Kenapa barakallahu fikum? Panjangnya kuku akan menyebabkan kotoran-kotoran akan tinggal di sela-sela kuku. Dan tentunya ini adalah diantara hal yang bisa mendatangkan petaka berupa penyakit dikarenakan terkumpulnya bakteri dan kotoran di sela-sela kuku itu. Maka syariat Allah Azza wa Jalla menjadikan di antara bentuk fitrah yang merupakan kesucian yang Allah Azza wa Jalla ciptakan manusia di atasnya adalah taklim, memotong kuku. Wa natful ibat, dan mencabuti bulu ketiak. Dan ini barakallahu fikum yang disunnahkan, mencabut. Al-Imam Syafi'i rahimahullah sendiri tidak mampu melakukannya karena sakit katanya. Sehingga dia pun mencukur bulu ketiaknya. Tapi bersamaan itu dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i bahwasanya waman natafal ibta faqad adrakas sunnah. Tapi siapa yang mencabuti bulu ketiaknya maka dia telah menepati sunnah. Ini yang disunnahkan. Kalau memang memungkinkan cabut bulu ketiak, cabut. Kalau tidak bisa cabut sendiri, coba cari saudarinya. Buku cabut, satu cabutkan, setelah itu satunya lagi cabutkan. Atau kalau tidak, tunggu ada pasangannya. Nah, jangan tunggu. Tapi kalau sudah punya pasangan, bisa saling mencabutkan. Pasangannya cabutkan, dia juga cabutkan. Nah, sehingga barakallahu fikum, apa yang merupakan fitrah bisa terwujud, mencabut bulu ketiak. Baik, syahid yang diinginkan barakallahu fikum taqlimil adfar, mencucuk, memotong kuku. Baik. Dan apa yang disebutkan dari fitrah ini barakallahu fikum adalah tentunya hal yang bagus untuk dijaga pelaksanaannya oleh pasangan suami istri agar menjaga kelanggengan hubungan mereka. Ketiak yang bersih tentunya akan membuat aroma yang lebih menarik untuk dekat-dekat. Sebagaimana barakallahu fikum, kemaluan yang bersih, tercukur rapi, insya Allah juga akan mendukung kelanggengan hubungan mereka. Oleh karena itu, qala Anas radhiyallahu anhu, Anas berkata, waqita lana wa fi riwayatin waqata lana Rasulullah fi qassis syarib wa taqlimil adfar wa natfil ibati wa halqil 'anah alla tutrak akthar min 40 lailah. Telah diberikan batasan waktu. Atau dalam riwayat Rasulullah telah memberikan kami batasan waktu dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, mencukur bulu-bulu di sekitar kemaluan agar tidak dibiarkan begitu saja lebih dari 40 malam. Artinya kalau bisa kurang dari 40 malam, lakukan. Jangan biarkan gondrong dulu baru dicukur. Jangan biarkan bau dulu baru dicabuti, tidak. Tapi barakallahu fikum, maksimal kalau memang tersibukkan karena safar, tidak sempat dicabut, atau ada sesuatu yang memang membuatnya tidak mampu untuk melakukannya, maka jangan sampai lebih daripada 40 hari. Ini adalah batasan terakhir yang Nabi alaihi salatu wasallam berikan kepada para sahabat. Waqita lana, Nabi kasih kami batasan waktu. Sehingga kita ahad seseorang itu barakallahu fikum, perhatikan kapan butuh untuk dicabut, dia cabut. Tidak perlu harus gondrong dulu, tidak perlu harus panjang dulu. Nah, apabila memungkinkan dan ada peluang untuk dilakukan, dia segerakan, dan itu lebih bagus dan itu lebih suci dan lebih bersih. Nah, ini barakallahu fikum dua hal dari perkara yang hendaknya ditolak karena merupakan pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala, baik bagi mempelai ataukah para hadirin. Nah, naktafi insyaallah subhanahu wa ta'ala.